hari Minggu. Kita ketemu lagi Minggu pagi ini dalam ibadah kita yang kita laksanakan setiap pagi hari Minggu. Adik-adik sudah mempersiapkan diri? Sudah pakai baju yang rapi pasti. Kemudian mempersiapkan hati dan pikiran dari gangguan-gangguan yang akan mengganggu selama ibadah adik-adik ya. Kemudian jangan lupa persembahannya disiapkan. Nanti dikasih ke Taman Sintua di wilayahnya masing-masing. Jangan lupa ya Dede. Sekarang siapkan hati dan pikiran. Kita berdoa untuk memulai kegiatan atau ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas segala karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pagi hari ini kami dapat menghirup udara segar. Bapa, kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu yang setiap pagi hari Minggu kami laksanakan. Walaupun masih belum bisa berkumpul bersama teman-teman kami, tapi kami yakin Tuhan akan mempersatukan kami dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, hadirlah di tengah-tengah kami untuk melaksanakan ibadah ini dari awal sampai akhir nanti, agar kami fokus dan bisa menerima firman-Mu yang akan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hapuskan segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bertumbuh
Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, bantu kami untuk memahami. Hapuskan dosa kami dan terima doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, pada minggu ini kita diberi tema Aku Belajar Memaafkan. Cerita Alkitabnya diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 hingga ayat 21. Adik-adik harus baca ini karena natsnya panjang supaya dapat ceritanya, tapi cerita singkatnya seperti ini. Cerita tentang Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya, kemudian dijual, dan akhirnya di Mesir dia menjadi wakil raja. Dan ketika Yusuf menjadi raja, meninggallah orang tuanya, Yakub. Kakak-kakaknya ketakutan. Di benak mereka itu Yusuf akan dendam, marah, akan menghukum, akan memenjarakan, akan menyakiti kakak-kakaknya. Kakaknya pada takut. Dan Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Gad, Naftali, Aser, Isasar, Zebulun, Benjamin. Itu kakaknya 10 orang, adiknya 1. Pada ketakutan. Tapi ternyata Yusuf mengampuni. Yusuf memaafkan. Bahkan Yusuf menghibur kakak-kakaknya. Itulah cerita ini. Itulah yang kita lihat dalam kitab Kejadian ini. Adik-adik, Amang mau ceritakan ada pepatah Afrika. Tahu kan orang Afrika? Orang Afrika itu yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, giginya putih, tapi mereka punya filosofi, punya falsafah. Bagus, seperti ini kalimatnya. Dia yang memaafkan mengakhiri pertengkaran. Dia yang memaafkan mengakhiri pertengkaran. Adik-adik, orang yang mendendam, orang yang menyimpan sakit hati, orang yang tersinggung lama-lama, orang yang selalu menyimpan kemarahannya buat orang, dia akan sakit. Jiwanya akan sakit, tertekan. Aku mau kasih cerita, ada pernah seorang ibu-ibu muda tiba-tiba bisu. Mulutnya agak mencong. Gak bisa ngomong. Terus anak-anaknya bawa ke dokter. Setelah dibawa ke dokter, ternyata penyakit ibunya gak ada. Kemudian anak-anaknya bawa ke psikolog. Dokter yang mengobati kejiwaan. Juga belum sembuh. Akhirnya dibawa ke pendeta. Pendeta ini mengajak si ibu berbicara. Tadinya bisu toh, tapi pendeta ini mengajak. Pelan-pelan, akhirnya si ibu ini bisa ngomong. Apa yang dia ceritakan? Ternyata si ibu itu marah kepada suaminya. Kenapa marah? Karena suaminya pernah marah. Tapi suaminya lebih keras marahnya. Dia ngalah, dia memendam kemarahannya, tapi karena dia tidak bisa ungkapkan kemarahannya, akhirnya dia diam, lama-lama membisu, dan itu membuat mulutnya juga jadi mencong. Jadi kemarahan yang begitu dalam yang tidak diucapkan, itu membuat si ibu sakit. Terus ada lagi, saya tahu pernah ada anak-anak di sekolah, pulang dari sekolah, sampai di rumah dia demam, menggigil, panasnya tinggi.
Padahal ketika berangkat ke sekolah dia nggak apa-apa. Tapi begitu pulang dia kok demam, dikompres sama mamanya, kok makin demam, akhirnya dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter dikasih obat 2-3 hari, kok demamnya masih tinggi. Orang tuanya khawatir. Tapi pelan-pelan mamahnya ngerayu, kenapa sih nak seperti ini? Udah dikasih obat kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya mamanya pintar, dirayu, dibujuk, si anak cerita. Ternyata di sekolah dia dibully. Ada anak yang nakal yang selalu mengancam dia. Bahkan teman-teman yang lain dia selalu diejek. Kenapa diejek? Sebut pelit-pelit. Karena anak yang jahat tadi selalu minta duitnya, malak, ya, memaksa untuk minta duitnya. Jadi lama-lama dia tertekan, dia pulang ke rumah demam. Dia cerita ke mamanya. Setelah itu mamanya bilang, bagaimana kalau kamu bisa mengampuni, memaafkan, Tuhan juga memaafkan. Kalau kamu memaafkan, kamu pasti sembuh, kamu pasti sehat. Dan betul, setelah anak tersebut bisa mengampuni temannya yang nakal, yang jahat, yang membulinya, dia pulih, dia sehat. Itulah enaknya memahami. Demikian dalam cerita Yusuf. Nah, kalau mau bantu cerita Yusuf ini, ada lagu, ada nyanyiannya. Boleh, ada nyanyiannya. Nanti kalau ada yang sudah masuk sekolah minggu dan bisa bertemu, kita akan ajarkan lagi. Tapi seperti ini syairnya. Nanti dicatat sama kakak guru sekolah minggu di tayangannya seperti apa kalimatnya. Tulisannya seperti ini. Au namar warsi Joseph naparir nadamuli nanida nidahaha tugodung nabagasi sianima au ditogu digadis tumisiri sianima bakit raja nomor 2. Jadi ceritanya saya yang bernama Yusuf yang menderita oleh kakak-kakakku dibuang ke sumur tua yang dalam, kemudian ditarik, dijual ke Mesir, tapi di Mesir dia menjadi raja. Lagunya seperti ini. Saya akan nyanyikan, nanti kakak-kakak guru sekolah minggu akan menyanyikan juga, adik-adik boleh dengar. Begini lagunya. Au namargo warsi Joseph naparir nadanguli nadidabu nidahaha tugodung nabagasi sianima auditogu digadis tumisiri sianima bakit raja nomor 2. Coba kakak sekali lagi 1, 2, 3 ya. Au namargo warsi Joseph naparin nadamuli nadidabu nidaham tugodung nabagasi sianima auditogu digadis tumisiri sianima bakit raja nomor 2. Itu adik-adik ceritanya Yusuf yang mampu mengampuni, memaafkan, melupakan kesalahan. Akhirnya dia menjadi seorang raja. Ada juga harus seperti itu. Jangan dendam, jangan marahnya berkelanjutan, tapi harus bisa memahami. Satu kalimat indah, semua kita harus bisa bilang dan menghayati kalimat ini. Yang paling indah dalam hidup ini adalah memaafkan. Yang paling indah dalam hidup ini adalah memaafkan. Kalau bisa udah pegang itu, berkat Tuhan akan melimpah. Yang paling indah dalam hidup ini adalah memaafkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu yang mampu memaafkan, yang bisa melupakan kesalahan orang lain, sehingga kami terberkati. Hapuskan dosa kami dan terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita angkat pujian, bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Adik-adik, marilah kita mengakhiri ibadah kebaktian sekolah minggu hari ini. Kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada engkau dan mengaruniakanmu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Hai teman-teman, nama saya Jonathan Apian Hutagawan. Umur saya 5 tahun. Aku bisa rapikan kasur sama belajar. Mama bangga sama saya. Dadah. Shalom, nama saya Immanuel Carlos Tinambunan. Ini piala Carlos yang Carlos dapat pada hari memperingati Kartini di sekolahan. Yang waktu itu Carlos memakai baju Batak yang mempersiapkannya Mama. Carlos berlatih sangat giat dan dibantu Mama dan Papa. Carlos mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus dan Mama, Papa. Piala ini buat bangga Mama dan Papa. Terima kasih.